Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvida Zakia Putri. Saya di sini akan menjawab mengenai program Lamsel bab 6 nomor 1. Oke, di sini kita akan membuat suatu bilangan, memasukkan bilangan Fibonacci. Jadi di sini pertama-tama kita menggunakan include stream. Ini digunakan untuk memasukkan di saat kita menggunakan output input in out, lalu reserve stage std. Ini digunakan ketika kita memasukkan in out itu tidak menggunakan std setiap di belakangnya. Jadi kita langsung saja in out-nya gitu. Terus di sini kita memasukkan integer di mana Fibonacci menggunakan rekursif. Di sini kita menggunakan variabel n, lalu kita memulai program. Kita memasukkan if, di mana di sini kita mengecek apakah n kurang dari sama dengan 1. Jika iya, maka dia akan kembali ke n. Tetapi ketika n lebih dari 1, maka dia akan kita coba. Nah, ketika n itu lebih dari 1, maka return dia itu Fibonacci rekursif, di mana n dikurang 1 ditambah Fibonacci rekursif n dikurang 2. N dikurang 1, lalu ditambah Fibonacci rekursif n dikurang 2. Gitu ya. Terus selanjutnya di sini kita masukkan void pada Fibonacci untuk perulangan ya. Sama seperti tadi integer n untuk variabelnya. Di sini kita mulai bagian yang utama untuk memulai programnya. Lalu di sini kita menggunakan variabel a untuk bantuan. Lalu kita juga menggunakan variabel b. Setelah itu kita menggunakan next. Nah, untuk keluarannya, untuk masukannya, di sini akan tertulis Fibonacci pada perulangan. Lalu di sini kita menggunakan perulangan pada for, di mana integer i sama dengan 0, lalu i kurang dari n, lalu i plus plus. Nah, ini inisialisasi kondisi dan perubahan, di mana jika INTI sama dengan 0, terus kita lihat nih, kita masukkan kondisinya I kurang dari N. Jika benar, maka perubahan akan terjadi I plus 1. Nah, kejadian ini
Ketika i-nya masih kurang dari n, maka perulangan akan terus terjadi. Tetapi sehingga menghasilkan sehingga membuat masukan bahwa variabel a ini dikutakan dulu. Ketika pernyataan tersebut salah, maka dia akan next. Nah, di dalam next ini, itu artinya eh, hasil lanjutan dari variabel A dan B. A ditambah B, lalu di sini A sama dengan B, lalu B itu sama dengan X. Lalu si R lain. Nah, setelah itu kita masuk ke program utamanya. Bagian utamanya di sini bind, di mana kita di sini mulai untuk membuka suatu program ya. Kita menggunakan variabel n atau integer n, lalu cout masukkan bilangan Fibonacci, setelah itu di sini keluarannya berupa n. Nah, setelah itu kita masukkan cout, masukannya berupa Fibonacci pada rekursif. Fibonacci pada rekursif, lalu kita beri titik koma. Setelah itu for, di mana sama seperti tadi, ini kita salin aja. Di sini inisialisasi kondisi, lalu perubahan. Jika benar, perulangan akan terus terjadi ketika i kurang dari n, tapi ketika i itu tidak sama dengan tidak kurang dari n, maka perulangan akan stop di situ saja. Lalu di sini kita cout Fibonacci rekursif. Nah, di sini akan memasukkan nilai i. Nah, selanjutnya kita cout headline. Setelah itu Fibonacci perulangannya, kunci node, lalu n. Setelah itu return all. Nah, kita langsung run. Di sini kita masukkan bilangan misalnya 5 ya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, selanjutnya kita coba ke flowchart, di mana nomor 1 ini dari Fibonacci menggunakan perulangan array, function, dan recursive. Di mana fungsi mainnya ini start. Pertama start, kita mulai, lalu masukkan variabel n. Setelah itu input ya, lalu proses kemasukan bilangan Fibonacci-nya. Ketika benar,
Ketika sudah dimasukkan pada si outnya, I sama dengan 0 to N, lalu langsung masuk ke Fibonacci rekursif, langsung menghasilkan angka I. Ketika benar, maka I plus 1, terus perulangan akan terus terjadi. Ketika I-nya ini sudah mencukupi, maka Fibonacci-nya itu langsung menghasilkan N, lalu mengakhiri program. Pada rekursifnya, kita mulai start, lalu melakukan perulangan N kurang dari sama dengan 1. Jika N ini kurang dari sama dengan 1, maka jika N tidak kurang dari sama dengan 1, maka N-nya ini langsung mengakhiri program atau kembali ke return. Tetapi ketika benar, maka Fibonacci rekursifnya ini akan melakukan perulangan terus menerus. Dan akan mengakhiri program N. Lalu untuk yang utamanya di mana di sini kita memulai start, lalu kita menggunakan variabel A itu sama dengan 0, lalu B sama dengan 1. Ketika kita melakukan perulangan I sama dengan 0 to N, ketika benar ini langsung mencetak Fibonacci N dikurang 1 tambah Fibonacci N dikurang 2. Lalu menghasilkan I++, kembali lagi ke sini, melakukan perulangan selama I sama dengan 0 to N ini melakukan memenuhi perulangan tersebut, maka akan terus dilakukan. Tetapi ketika salah, maka langsung ke Fibonacci perulangan. Nah, di Fibonacci perulangan ini, ketika Fibonacci perulangan telah selesai, maka langsung kembali lagi ke I sama dengan 0 to N. Perulangan akan terus terjadi. Terus, di sini juga pada Fibonacci perulangan itu akan masuk ke dalam Fibonacci perhitungan tadi, N dikurang 1 ditambah Fibonacci N dikurang 2. Akan terus terjadi. Ketika Fibonacci perulangan ini telah selesai atau telah mencukupi pada nilai yang telah ditentukan, lalu dia akan endline, setelah itu end. Ya, dari video saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.